Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Yosua boleh bisa berbagi renungan pada pagi hari ini melalui segmen Roti Gembala. Dan renungan yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya, saya tidak akan membaca semua ayatnya saat ini, namun hanya beberapa ayat saja yang akan saya ambil dalam penjelasan di renungan pada pagi hari ini. Ya, melalui ayat di Filipi tersebut, saya ingin membagi renungan ini menjadi 3 bagian, agar kita bisa mengerti lebih jelas lagi tentang apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada para jemaat melalui ayat di Filipi ini. Yang pertama adalah peringatan dari seorang yang bernama Paulus, ya. Yang pertama adalah peringatan dari Paulus. Kita buka di Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Di situ dikatakan berhati-hatilah terhadap anjing-anjing, ya. Nah, maksudnya di sini anjing-anjing adalah apa, Saudara? Bukan kita terjemahkan anjing ini secara literal, seekor hewan anjing. Bukan ya, Saudara ya. Namun konteksnya di sini ya dimaksud Paulus anjing-anjing ini adalah ternyata ada sekelompok orang Yahudi yang mereka benar-benar seorang yang religius, ya, dan mereka melakukan sesuatu hal untuk mengikuti Paulus dari belakang di dalam pelayanannya, ya. Saat setiap Paulus berkhotbah tentang keselamatan, ya, yang keselamatan adalah melalui kasih karunia dan iman, orang-orang Yahudi ini akan kembali kepada orang-orang tersebut, kepada para jemaat, dengan memberitahu bahwa keselamatan itu tidak bisa dicapai hanya dengan hal itu saja, tapi ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti sunat, atau mematuhi hukum perjanjian lama, tradisi Yahudi dan lain sebagainya untuk bisa diselamatkan. Ya, Saudara. Dan Paulus mengatakan bahwa jangan percaya terhadap orang-orang Yahudi ini. Jangan memperhatikan apapun yang mereka katakan, ya. Karena Paulus mengerti bahwa keselamatan itu tidak dapat dicapai dengan hal-hal eksternal apapun. Kita masih ingat ada suatu statement yang cukup viral melalui sebuah podcast dari seorang pendeta, ya, mengatakan bahwa keselamatan itu bisa didapatkan melalui perbuatan baik, ya. Dan kita semua sepakat bahwa hal itu adalah merupakan suatu konsep yang kurang benar di dalam keselamatan. Dan Paulus pun mengalami hal yang sama pada saat itu, ya. Dia khawatir para jemaat ini bisa terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang Yahudi ini, ya, Saudara. Di bagian yang pertama di Filipi pasal 3 ayat yang kedua ini, Paulus memberikan peringatan bagi para jemaatnya, bagi orang-orang yang mendengarkan khotbahnya, bagi orang-orang yang membaca tulisannya di dalam suratnya ini. Dia mengatakan hati-hati, berhati-hatilah terhadap pengajaran-pengajaran seperti ini, ya. Jangan percaya dan memperhatikan apapun yang mereka katakan, ya. Kita juga belajar bahwa sekarang ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pendetanya, menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh gerejanya, mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan jemaat, ya. Kita harus berhati-hati dalam memilah sebuah informasi. Kita harus berhati-hati dalam memilah sebuah teologis yang kita terima dari sosial media maupun dari perkataan orang dan dari manapun juga, ya. Semua kebenaran itu bersumber daripada Allah, dan kita bisa mengetahui kebenaran itu berasal dari firman Tuhan. Semua yang tidak berdasar dari firman Tuhan itu ada suatu hal yang bisa dibilangkan sesat, Saudara, ya. Kita mau belajar melalui di bagian pertama ini, kita harus bisa memilah informasi dengan benar. Kita harus memilah teologis yang benar, ya. Kita harus memilah kebenaran yang benar, ya. Karena kebenaran sejati adalah berasal daripada Yesus Kristus dan melalui firman-Nya. Ya, Saudara. Lalu yang kedua, ya, bagian pertama adalah peringatan dari seorang Paulus. Lalu yang kedua adalah kesaksian dari seorang Paulus. Ya. Di Filipi pasal 3 ayat yang keempat, ya, Paulus mengatakan, ya, di ayatnya tersebut bahwa
Jika ada orang yang berpikir bahwa mereka memiliki lebih banyak pengalaman ataupun penghargaan akan hal-hal eksternal yang akan membawa mereka ke surga, Paulus mengatakan, I have more, aku memiliki lebih banyak itu semua. Maksudnya di sini apa, saudara? Maksudnya adalah, jika ada yang berpikir bahwa seseorang itu memiliki pengalaman keagamaan yang luar biasa, memiliki penghargaan terhadap suatu pelayanan yang luar biasa, atau hal-hal eksternal lain, tindakan-tindakan eksternal lain yang akan bisa membawa mereka ke surga, Paulus mengatakan bahwa aku udah punya itu semua. Buat apa kau harus mendengarkan panggilan Tuhan? Buat apa kau harus mengikuti Tuhan? Harus bayar harga, melayani Tuhan kesana dan kemari? Buat apa? Karena aku sudah memiliki semuanya. Ya. Dan dari sinilah di ayat yang kelima kita melihat kesaksian dari Paulus suatu saat kehidupannya sebelum dia mengenal akan Kristus. Ya. Pada saat dia kecil, ya, saat dia berusia 8 tahun, Paulus sudah disunat, sudah mematuhi hukum Taurat. Ya. Paulus mengatakan seperti ini berarti secara tidak langsung dia juga mengatakan bahwa Paulus lahir dari orang tua yang saleh dan taat terhadap mematuhi hukum. Dia lahir dari orang tua yang sangat-sangat taat di dalam pematuhan hukum. Lalu Paulus juga mengatakan bahwa dia berasal dari keturunan Israel, dari suku Benyamin, yang berarti Paulus bilang bahwa aku ini adalah berasal dari keturunan dari anggota umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Aku memiliki darah dari keluarga umat pilihan Tuhan. Ya, Paulus juga mengatakan di situ di ayat yang kelima itu juga dia mengatakan bahwa dia lebih Ibrani dari orang Ibrani sendiri. Ya, dan dia melanjutkan juga dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang Farisi. Ya, sekelompok Farisi ada sekelompok orang religius dalam budaya Yahudi. Mereka sangat katam dengan perjanjian, dengan hukum Taurat, dan mereka sangat bangga karena mematuhi hukum itu dengan sempurna. Ya, Paulus mengatakan bahwa dia juga ada seorang Farisi yang sangat mematuhi hukum perjanjian, sangat katam dengan namanya perjanjian lama dan lain sebagainya. Ya, bahkan lebih lagi di Filipi pasal 3 ayat yang ke-6, Paulus bahkan begitu bersemangat untuk menganiaya jemaat. Dia mengatakan sangat bersemangat untuk menganiaya jemaat. Karena apa? Bukan karena dia ada seorang yang psikopat, bukan, saudara. Tapi dia sangat bersemangat untuk bisa mempertahankan hukum yang ada, mempertahankan perjanjian lamanya, mempertahankan budayanya, mempertahankan keagamaan sebelumnya. Ya, dia bersemangat untuk menganiaya jemaat karena dia berpikir bahwa orang-orang Kristen zaman mula-mula itu adalah menghujat Allah karena mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Paulus juga di akhir di ayat yang ke-6 itu dia mengatakan bahwa dari segi hukum Taurat dia adalah seorang yang baik dan sangat tidak bercela. Ya. Jadi secara nggak langsung Paulus mengatakan kalau misalkan melalui itu semua itu bisa membuat dia mencapai surga, mencapai namanya keselamatan. Paulus mengatakan, aku sudah memiliki semuanya. Dari darah keluarga, aku adalah keturunan anggota umat pilihan Tuhan. Dari kecil aku sudah diajarkan untuk bisa mematuhi hukum. Keluarga aku sangat support dengan pelayananku dalam keagamaanku. Ya, bahkan dia ada seorang yang Farisi, seorang Ibrani lebih dari orang Ibrani sendiri. Ya, sangat religius. Ya. Dia itu, Paulus mengatakan, aku memiliki semuanya daripada orang-orang Yahudi yang mendoktrin orang-orang di jemaat di Filipi. Ya, Paulus memiliki semuanya itu. Tapi saudara, kesaksian ini belum selesai sampai sini, saudara. Di ayat yang ke-7, Paulus mengalami perubahan yang luar biasa. Dia bersaksi, dia mengalami transformasi yang luar biasa saat dia dipanggil Tuhan. Paulus mengatakan bahwa semua penghargaan, semua aset yang dia miliki, ya, dari warisan keluarga, pematuhan hukum, menjadi seorang Farisi, yang dia anggap dahulu adalah sebuah keuntungan untuk bisa menjadi lebih dekat dengan Allah, dia anggap semua itu adalah sebuah kerugian, saudara. Dia menganggap semuanya itu adalah sebagai kerugian, ya. Karena apa? Karena
Paulus merasa semakin dia berusaha untuk menjaga kewajibannya, menjaga asetnya, menjaga penghargaannya, menjaga prestasinya, maka itu semua akan menjauhkan dia terhadap keintiman yang asli dan otentik dengan Kristus. Ya, semuanya itu kalau misalkan Paulus tetap berusaha untuk bisa menjaga latar belakangnya, penghargaan yang dia miliki, itu maka bisa membawa dia semakin menjauh dari keintiman yang asli dan otentik dengan Kristus. Ya saudara, pelajaran yang bisa kita dapat dari kesaksian Paulus ini, ya, bahwa tidak ada keberhasilan eksternal ataupun penghargaan agama ataupun warisan apapun yang bisa menggantikan keintiman kita dengan Tuhan. Kita bisa pergi ke gereja setiap hari. Kita boleh bisa selalu memberikan taburan bagi gereja. Kita bisa sangat terlibat penuh di dalam pelayanan di gereja. Kita dapat giat mengikuti seminari maupun mengikuti seminar apapun pengajaran Alkitab dengan segala macam pengetahuan teologis. Kita dapat giat mengikuti semuanya itu. Namun itu semua tidak dapat menggantikan atau mewakili waktu untuk membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Ya, semua itu tidak bisa mewakili waktu kita untuk bisa membangun hubungan intim yang benar dengan Tuhan. Bukan berarti itu semua hal yang tidak baik. Bukan berarti itu semua bukan hal yang itu hal yang tidak baik, bukan saudara. Semua hal itu adalah baik. Itu semua adalah merupakan cerminan kita dalam melakukan tindakan iman. Itu semua merupakan hal yang baik. Ya. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwa saat kita sudah melakukan semuanya itu, kita sudah merasa tidak perlu lagi untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai dengan pelayanan kita yang luar biasa, yang dimana-mana kita melayani, ya, dengan setiap hari kita datang ke gereja, kita mulai memiliki pikiran bahwa, oh, aku sudah nggak perlu lagi sih, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah mengorbankan tenaga waktuku, pikiranku untuk pelayanan, jadi aku sudah nggak perlu lagi untuk bisa berdoa. Aku nggak perlu lagi untuk bisa menyita waktu untuk saat teduh. No, bukan seperti itu, saudara. Ya. Paulus mengatakan ingin bagi kita semua, ya, prioritas utama kita adalah mengenal Kristus lebih lagi. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika bernama J.D. Greear mengatakan bahwa kekaguman yang dipadukan dengan keintiman adalah inti dari kekristenan. Maksudnya adalah kita bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita bisa berkorban lebih untuk Tuhan, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi itu semua jika dipadukan dengan keintiman kita dengan Tuhan, itu adalah sebuah inti daripada kekristenan yang sejati. Ya saudara, melalui kesaksian Paulus ini kita juga belajar di bagian kedua ini, ya. Jangan menggantikan waktumu pribadimu dengan Tuhan dengan hal-hal di dalam pelayanan apapun, di dalam hal-hal penghargaan keberhasilan eksternalmu, di dalam tindakanmu sehari-hari. No, itu tidak bisa menggantikan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ya. Lalu di bagian ketiga adalah tujuan hidup dari Paulus. Setelah Paulus memberikan warning bagi jemaatnya, lalu Paulus menyaksikan kisah hidupnya sebelum dia mengenal Tuhan. Lalu Paulus menjelaskan di bagian-bagian akhir di Filipi pasal 3 tujuan dari hidupnya. Ya, Paulus mengatakan bahwa pengenalan akan Kristus Yesus adalah hal yang lebih mulia daripada semuanya. Ya. Sehingga prioritas hidup dari seorang Paulus dalam masa pelayanannya adalah mengenal dan membangun hubungan yang baik dengan Allah. Di Filipi pasal 3 ayat ke-10 ada satu statement yang luar biasa dari seorang Paulus. Dia mengatakan, I want to know Christ. Aku ingin mengenal Kristus. Aku ingin mengetahui Kristus lebih dalam lagi. Ya. Seakan-akan melalui ayat ini Paulus mengatakan bahwa dia tidak hanya ingin mengenal Kristus hanya dari ucapan orang, hanya dari ungkapan pribadi, no. Nggak hanya dari kata-kata saja, tapi Paulus benar-benar ingin mengenal Kristus, ya,
benar-benar ingin mengalami pengalaman dengan Kristus secara pribadi. Ya, Paulus benar-benar ingin mengalami pengalaman dengan Kristus secara pribadi. Ya, di selanjutnya juga Paulus mengatakan bahwa Paulus ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ya, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa yang sama untuk bisa melawan dosa. Paulus ingin merasakan kuasa untuk mengatasi keterikatan, kuasa untuk menghadapi godaan, kuasa untuk bangkit dari keterpurukan dan kesedihan dari masalah yang dialami, kuasa yang menghadapi tantangan iman, meskipun banyak hal yang berusaha untuk meruntuhkan iman. Paulus ingin merasakan Kristus dan ingin mengalami kuasa itu. Ya. Dan sama seperti Paulus, hendaknya kita semua jemaat Tuhan, orang-orang percaya, kita memiliki prioritas yang sama seperti yang menjadi tujuan hidup dari seorang Paulus. Ya. Kita semua hendaknya memiliki prioritas yang sama dengan kita hidup berhubungan intim dengan Tuhan. Akhirnya kita bisa mengenal Kristus secara pribadi, kita mengalami Kristus secara pribadi, sehingga kita juga memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Ya, dengan cara itu akhirnya hidup kita bisa lebih tenang. Kita tidak ada kekhawatiran, kita bisa berjalan sesuai dengan tujuan daripada Kristus di dalam kehidupan kita dengan baik. Ya. Di Filipi 3 ayat yang ke-12, Paulus menjelaskan bahwa dia belum memperoleh semuanya itu. Ya. Namun Paulus sudah memiliki prioritas yang utama. Ya. Di ayat yang ke-13 dan ayat ke-14 Paulus mengatakan Paulus ingin melupakan yang ada di belakang dan mulai mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Bahkan berlari untuk mencapai tujuan surgawi yang ada di dalam Kristus Yesus. Hendaknya kita semua juga memiliki prioritas yang sama seperti Paulus. Ya. Apapun backgroundmu, apapun latar belakang kita semua, ya, hendaknya kita melupakan apa yang ada di belakang dan mulai mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Bahkan berlari untuk mencapai tujuan surgawi yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya saudara, pagi hari ini kita bisa belajar melalui renungan di Roti Gembala pada pagi hari ini. Ya, biarlah hidup kita senantiasa mau memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan jadikan ini semua sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ajak kita semua, kita mau berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada pagi hari ini Bapa. Ajari kami selalu Tuhan, selalu memiliki kerinduan untuk selalu datang bersekutu denganmu Bapa. Karena kami percaya kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan, dan kami ingin mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kuasa yang sama untuk kami bisa menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus sertai kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap hari tindakan kami Tuhan, supaya kami boleh bisa berjalan sesuai dengan arah dan tujuan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan dan kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.